Ada dua masalah yang mendasar mengapa RUU ini harus ditolak. Pertama, masalah-masalah nilai-nilai filosofis yang ada di dalam RUU ini. Yang kedua, pasal-pasal yang ada di dalam RUU KKG ini. Nilai-nilai filosofis diantaranya itu adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan umum. Ada persoalan yang sangat mendasar sekali yang kita bisa lihat dari ketentuan umum ini, bahwasanya apa yang mereka maksudkan itu sangat tampak dengan gagasan dan ideologi liberal. Kalau bagi negara yang tidak beragama, hal seperti ini sangat mungkin untuk dilakukan karena memang ada masalah yang terkait dengan gender. Tetapi bagi negara yang beragama seperti Indonesia ini, sungguh nilai filosofis ini tidak sesuai dengan norma, budaya, dan agama yang ada di negeri ini. Contoh misalnya, nilai filosofis yang terkandung di dalam bab 1 pasal 1. Ketika mendefinisikan gender sebagai pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Masalah yang ada di dalam pasal 1 bab 1 ini adalah karena mendefinisikan gender sebagai sesuatu yang diakibatkan hasil konstruksi sosial budaya. Jika tidak ada agama, khususnya misalnya Islam, tidak ada agama Islam, ini bisa dimaklumi bahwasanya gender itu adalah pembedaan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap. Tetapi jika sebagai seorang yang beragama, khususnya yang beragama Islam, maka peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu ada aturan-aturan keagamaan. Apalagi seperti agama Islam, ada aturan yang sangat mendasar, peran, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh wahyu, yang itu tidak akan berubah, yang itu sifatnya tetap dan tidak dapat dipertukarkan. Jadi bagi orang yang beragama, pasal 1 ayat 1 yang ada di dalam bab 1 dalam ketentuan umum ini sangat bermasalah karena mendefinisikan gender sebagai hasil konstruksi budaya yang itu akan mengenyampingkan wahyu yang sifatnya, sifat wahyu itu adalah tetap dan tidak berubah. Nilai filosofis yang lain adalah pada pasal 2, pada ayat kedua. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan. Masalah yang ada di dalam ayat 2 ini adalah tidak mungkin kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki itu akan dapat diwujudkan. Karena perbedaan kodrati dan perbedaan yang memang dari awal antara laki-laki dan perempuan itu terdapat berbagai perbedaan yang mendasar. Seperti latar belakang sosial yang berbeda, budaya yang berbeda, faham keagamaan yang berbeda, nilai-nilai dalam memahami kehidupan yang berbeda, dan juga perbedaan biologis. Jadi sebenarnya bukan hanya perbedaan biologis, termasuk posisi dan kondisi yang ada itu adalah ada perbedaan, dan menyamakan perbedaan merupakan sebuah pemaksaan. Kemudian nilai filosofis yang ketiga, keadilan gender itu juga digambarkan, dimaknai sebagai persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu. Ini juga keliru. Keadilan diartikan sebagai sebuah kesetaraan, ini adalah definisi yang keliru. Adil tidak berarti harus sama, dan tidak sama bukan berarti tidak adil. Hal-hal yang terkait dalam hukum Islam, misalnya pembagian warisan yang itu merupakan ketetapan agama, ketetapan wahyu. Pembagian warisan, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian.
itu tidak sama. Tapi umat Islam meyakini itu sebagai sebuah keadilan. Tapi dengan memaksakan keadilan gender dalam RUU ini menjadi sebuah undang-undang, maka akan terjadi pemaksaan untuk menyamakan. Padahal ketidaksamaan seperti dalam pembagian warisan, seperti dalam apa yang telah menjadi dalam praktek kehidupan umat Islam, seperti akikah yang laki-laki seharusnya mengorbankan 2 ekor kambing dan perempuan itu cukup 1, dan dalam ibadah seperti dalam sholat banyak sekali ketidaksamaan dan tidak harus dilakukan sama. Tapi itu dianggap oleh umat Islam sudah adil karena itu merupakan wahyu, yang itu adalah aturan yang telah dibuat oleh Sang Pencipta. Jadi keadilan dimaknai sebuah kesetaraan, ini adalah pemasungan terhadap makna keadilan itu sendiri. Nilai filosofis yang selanjutnya terdapat pada kata diskriminasi. Artinya pembedaan, pengucilan, dan pembatasan itu dinamakan sebagai sebuah bentuk diskriminasi. Fakta dari dulu, sekarang, dan terus akan datang, perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Apalagi perbedaan itu ditetapkan oleh wahyu. Apa kita akan mengatakan wahyu yang menetapkan perbedaan itu sebagai bentuk wahyu yang diskriminasi? Inilah yang dilakukan oleh ideologi liberal. Jadi secara filosofis, gender bagi negara yang tidak beragama sebagaimana yang ditetapkan dalam RUU ini tepat. Tapi bagi Indonesia yang di dalam pembukaannya telah menetapkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang di dalam Pancasilanya terdapat nilai-nilai agama, yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga memuat nilai-nilai keagamaan, maka RUU seperti ini sama sekali tidak tepat, dan ini cocoknya mungkin bagi negara yang tidak beragama. Kemudian kita melihat dalam pasal-pasal yang ada juga. Seperti bab 2, hal ini lebih tampak. Kesetaraan dan keadilan gender sama sekali tidak didasarkan kepada nilai-nilai agama. Di sini disebutkan pada pasal 2, kesetaraan dan keadilan gender dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, persamaan substantif, non-diskriminasi, manfaat, partisipasi, dan transparansi, dan akuntabilitas. Sama sekali tidak mencantumkan agama, padahal negara ini adalah negara yang beragama. Kemudian pada bab 3 pasal 4 di sini juga disebutkan bahwasanya paling rendah 30% perempuan itu harus berpartisipasi dan terwakili di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik, dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Sungguh ini juga sebuah diskriminasi dalam bentuk yang lain. Memaksakan para perempuan paling tidak terwakili 30% paling rendah, paling sedikit, ini adalah sebuah tindakan yang juga tidak sesuai dengan hak asasi. Artinya seharusnya setiap orang diberikan kesempatan. Tidak ada satu tindakan yang eksklusif, yang afirmatif, yang itu hanya di perempuan paling sedikit harus diwakili oleh 30%. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemampuan, kapasitas, skill yang dimiliki oleh tertentu, orang-orang tertentu. Misalnya kebetulan ada pria yang memiliki kapasitas dan ada perempuan yang tidak sama sekali memiliki kapasitas dan moralitas. Apakah dengan 30% ini makanya perempuan yang tadi misalnya tidak memiliki kapasitas dan moralitas itu dia yang menjadi wakil, sementara yang pria yang tadi yang punya kapasitas dan moralitas yang tinggi itu tidak terpilih, hanya karena RUU ini akan menetapkan bahwasanya mau tidak mau yang penting 30%, merujuk kepada angka bukan kepada kondisi nyata seperti kapasitas dan moralitas yang dimiliki oleh oknum atau individu tertentu, begitu. Begitu juga dengan pasal 12 yang di sini disebutkan dalam RUU KKG, dalam perkawinan setiap orang berhak memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara bebas. Ini juga menunjukkan ideologi liberal bersemayam di balik RUU ini. Memilih suami atau istri secara bebas bagi negara yang lagi-lagi tidak
sama sekali memperhitungkan ajaran keagamaan, ini mungkin dilakukan. Tapi bagi seorang muslim atau seorang muslimah, bahwasanya istri dia bisa kawin secara bebas dengan siapa dan berbeda agamanya, ini hukumnya tetap saja sebuah perzinahan. Jadi RUU ini dalam pandangan umat Islam adalah melegalkan perzinahan dan bahkan membuka ruang untuk perkawinan sesama jenis. RUU seperti ini yang akan disahkan, jika betul disahkan dan tanpa ada perubahan secara mendasar, berarti Dewan Perwakilan Rakyat telah melegalkan perzinahan secara konstitusi. Tentu umat Islam di seluruh penjuru Indonesia akan menghadapi dan akan menolak RUU seperti ini.